Selamat datang di Sukor Makro Update. European Central Bank memangkas suku bunga acuan 25 basis point lagi untuk ketiga kalinya tahun ini, menyusul laju inflasi yang telah di bawah target 2% dan kekhawatiran pelemahan ekonomi di Eropa. Keputusan ini sesuai ekspektasi secara konsensus, karena data-data ekonomi terakhir telah mendorong European Central Bank untuk melakukan pemangkasan suku bunga lanjutan. Survei aktivitas bisnis dan sentimen data inflasi untuk bulan September semuanya lebih rendah dari ekspektasi. Data inflasi zona Eropa bulan September tercatat sebesar 1,7% year on year dari 2,2%. Dari sisi inflasi inti juga tetap menurun ke 2,7% dari 2,8% di bulan sebelumnya. Dengan laju inflasi yang semakin melambat, hal ini dapat berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan lagi di Eropa. Beralih ke domestik, neraca dagang Indonesia pada bulan September tercatat surplus lebih tinggi sebesar 3,26 miliar US dollar dari di bulan Agustus sebesar 2,89 miliar US dollar. Surplus ini menandakan 53 bulan surplus berturut-turut. Kemudian kinerja impor tumbuh lebih rendah dari 9,46% di bulan Agustus ke 8,91%. Lebih detailnya, impor barang konsumsi tumbuh positif setelah terkontraksi di bulan Agustus. Diikuti juga oleh impor barang modal yang tumbuh lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kami mengamati penurunan pertumbuhan impor ini didorong oleh turunnya harga minyak dunia di sepanjang September yang sempat sebesar 12%. Ini mendorong penurunan nilai impor migas sepanjang September. Dapat dilihat harga minyak Brent memiliki tren menurun sepanjang bulan September. Dari sisi ekspor yang tumbuh sedikit lebih rendah dari bulan Agustus, ekspor migas mendorong penurunan ini dengan catatan kontraksi minus 16,74% dari minus 8,73%. Ekspor industri pengolahan tumbuh lebih tinggi, menandakan tren kenaikan impor barang modal selama beberapa bulan terakhir berhasil mendorong kinerja industri pengolahan. Dengan harga komoditas ekspor yang cenderung stabil, Indonesia bisa mencatat surplus rata-rata 3 miliar dolar per bulannya. Namun ini bergantung pada asumsi harga minyak dunia. Jika harga minyak stabil di kisaran harga saat ini, sekitar 75 dolar per barrel, beban impor migas tidak akan terlampau terlalu tinggi sehingga dapat menyumbang surplus yang stabil. Jika neraca dagang tetap surplus sampai akhir tahun, rupiah bisa menguat terhadap US dollar lebih cepat lagi seiring dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga. Ini karena cadangan devisa dan karena account defisit yang terjaga tidak lebih dari 1% dari PDB. Sekali lagi, faktor yang dapat mengacaukan adalah risiko geopolitik di Timur Tengah. Kemudian Bank Indonesia terakhir memutuskan untuk menahan BI rate di level 6% sesuai konsensus dan proyeksi kami. Keputusan ini diterangkan oleh BI murni karena ketidakpastian di pasar keuangan global yang dipengaruhi naiknya tensi geopolitik di Timur Tengah. Kami sudah mengantisipasikan jika tensi geopolitik meningkat, ada potensi BI menunda pemangkasan suku bunga lanjutan untuk menjaga nilai tukar agar tidak terlalu melemah. Karena seperti di video pekan lalu sempat kami singgung dampak gejolak geopolitik terhadap performa nilai tukar rupiah. Meski begitu, BI masih memproyeksikan The Fed akan potong suku bunga 2 kali lagi di November dan Desember masing-masing 25 basis point. Kedepan terlihat potensi pemangkasan suku bunga masih besar karena dari sisi fundamental masih sangat baik.